Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu-ibu, wali kelas dan guru BK serta fasilitator P5 Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Terima kasih atas kedatangannya pada pagi hari ini dalam acara. Ada dua acara saya. Yang pertama diseminasi saya tentang budaya positif untuk kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Mudah-mudahan tahun depan C-nya bisa hilang jadi guru penggerak. Amin. Dan saya juga doakan semoga teman-teman adalah calon guru penggerak berikutnya. Biar sekolah kita tambah maju, tambah bergerak. Sesuai dengan slogan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kita di sini bukan saya memberikan pelajaran, tapi saya akan mentransferkan ilmu yang saya dapat agar kita bisa sama-sama menerapkan apa yang sudah saya peroleh. Dalam hal ini adalah tentang budaya positif. Kalau kita dengar kata budaya, itu bayangan kita adalah tentang apa? Budaya, tradisi, lagi. Kalau yang guru tari pasti membayangkan ikut tari-tarian, pasti Bu Eka nak ngajar tari-tarian, bukan? Ya, budaya positif yang di sini yang dimaksud itu adalah tentang tradisi, nilai-nilai kebajikan. Kenapa saya mengajak wali kelas dan guru P5, fasilitator P5? Karena ini akan berkaitan dengan kegiatan P5 kita nanti. Karena ada nilai-nilai kebajikan dari P5 yang bisa kita terapkan bersama. Baik Bapak Ibu, kita lihat. Oh, apa itu? IC, S, Riki. Kita makan es, bukan? Kita akan melaksanakan ice breaking. Tujuannya apa? Untuk membuat kita menjadi lebih fokus sebelum beraktivitas. Bapak Ibu, cara permainannya adalah Bapak Ibu silakan mencari pasangan masing-masing. Ayo, silakan. Boleh cari pasangannya. Ibu Umar dengan Aulia, boleh. Oke, baik. Caranya seperti ini. Jadi Bapak Ibu tentukan dulu berada di kelompok ganjil atau genap. Silakan pilih. Bukan bagi dua. Kalau misal Ibu Aulia bilang dia genap, berarti Ibu Umar ganjil, gitu loh. Iya. Oke. Nah, jangan ganjil dengan ganjil. Iya. Jadi ganjil dengan genap. Sudah? Sekarang saya tanya, yang kelompok ganjil siapa? Oke, siap ya? Oke, dah. Sekarang posisi tangan kiri itu di belakang sini. Semua posisi tangan yang kiri di belakang. Ngadapnya berhadapan, saling berhadapan. Ya. Oke. Iya. Zizi, iya. Kemudian satu tangan lagi seperti mau salaman tapi tidak boleh kenal.
Ah, jangan kena, jangan kena, jangan kena. Ya, sudah. Nah, instruksinya seperti ini. Oke, selamat datang Ibu Rohani dengan Bu Mita. Oke. Ada kelompok ganjil, ada kelompok genap ya. Oke. Kalau instruksinya pertama, kalau saya menyebutkan angka ganjil, tahu ganjil ya? 1, 3, 5, 7, 9, ya tidak sampai tidak selesai kalau kita sebut galau ya, dan seterusnya. Maka yang kelompok ganjil tangkap tangan kawan, salaman. Oke, paham? Kita coba dulu ya. Oke, oke, siap. Saya akan menyebutkan bahwa oke, hari ini adalah tanggal 23. Iya. Gimana? Tertangkap tangan kawannya? Iya. Ada yang tertangkap, ada yang menyerahkan diri. Nah, tangkap. Ada yang sama-sama, iya kan? Iya. Oke, oke, siap. Angka yang dimaksud itu adalah 92. Sudah tertangkap? Belum. Kalau belum, kita naikkan levelnya. Iya. Levelnya ke tadi puluhan, sekarang ratusan. Oke, siap. Angka selanjutnya adalah di kantong saya ada uang dengan jumlah 145.000. Siapa yang tertangkap? Iya, ada ya? Oh, Ibu Aulia menyerahkan diri. Ibu Red tertangkap. Oke. Ya kan? Ada yang menyerahkan diri, ada yang tertangkap. Oke. Level terakhir. Ini adalah level kelas tinggi. Saya tidak akan menyebut angkanya, tetapi kita belajar berhitung. Jadi nanti hasilnya apakah angka genap atau angka ganjil? Iya, kita belajar matematika. Saya mereview ilmu Bapak Ibu. 12 dibagi dengan 4. Ya. 12 bagi 4 berapa? 3. 3 bilangan ganjil. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi apa yang Bapak Ibu rasakan? Coba Ibu Red, apa yang dirasakan? Nah. Ya, dengan adanya komunikasi yang dirasakan lebih semangat. Ya, lebih. Ya, oke. Iya, lebih semangat. Kalau Ibu Maya? Bisa lebih fokus lagi. Oke. Oke, jadi tersampaikan ya tujuan dari ice breaking kita kali ini adalah biar lebih semangat, biar lebih fokus, dan kembali mereview ilmu matematiknya. Ya, nah Bapak Ibu, kegiatan seperti ini sederhana, tapi bisa kita terapkan ke anak-anak kita, ya kan? Banyak loh ice breaking di mana-mana itu. Nah, jadi bisa kita terapkan. Apalagi terutama kalau kita mengajarnya
di jam siang. Siapakah beliau? Iya, Ki Hajar Dewantara. Berarti tidak asing ya. Sudah. Di mana pernah melihat beliau? Oh iya. Ya betul, Ibu Pita. Wah, Ibu Pita ingatannya tajam. Itu ada Bu Eka di aula, ya. Ada itu gambar ya, lukisan anak kita ya Bu ya. Anak kita melukis Ki Hajar Dewantara. Iya, jadi beliau adalah Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Ki Hajar Dewantara? Yo. Apa Bu Ayu? Apa Bu Ayu? Boleh apa? Pelopor pendidikan. Iya, sepakat ya, pelopor pendidikan. Ya, yang kita kenal dengan semboyannya. Ada yang tahu semboyannya Ki Hajar Dewantara? Iya, kalau di pendidikan Turburi Handayani ada 3, apa aja? Ing Arso Sungtulodo, Ing Madio Mangkarso, Turburi Handayani. Ada yang tahu artinya? Ing Arso Sungtulodo. Yang di depan jadi teladan. Wah, mantap Bu Mar. Kemudian Ing Madio Mangkarso. Yang di tengah mengayomi bisa atau memotivasi, ya kan? Tuturi Handayani. Iya, yang di belakang memberikan semangat. Terima kasih. Iya. Nah, ternyata Ki Hajar mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sudah masuk di situ tujuan pendidikan kita secara umum. Ada istilah nih, kodrat. Apa itu? Jadi timbul pertanyaan, kodrat apa? Ada yang tahu? Kodratnya dalam bentuk apa saja? Ada 2 kodrat. Yang pertama kodrat alam. Apa itu kodrat alam? Iya, kodrat yang sudah ditetapkan, betul. Di mana anak itu berada. Kemudian kodrat yang kedua adalah kodrat zaman. Anak kita, iya betul Ibu Ma. Anak kita lahir beda zamannya dengan kita. Ya, nah jadi posisi anak kita itu adalah sekarang generasi Z. Yang kita ketahui bahwa generasi Z itu adalah selalu berubah dengan cepat. Kita harus mengikuti zamannya anak-anak kita. Ya, zaman anak kita itu penuh dengan kecanggihan. Bukan berarti kita melupakan yang masa lalu, tetap kita gunakan sebagai pedoman. Tapi kita juga menerapkan paling tidak menggunakan teknologi medianya yang sudah berbasis teknologi. Oke. Nah, tujuan pendidikan ini bisa tercapai dengan cara kita merubah paradigma. Paradigma apa? Paradigma tentang kebutuhan murid. Kalau di SD murid, di SMP namanya siswa, di SMK namanya peserta didik. Ya. Nah, kita harus melihat kebutuhan murid kita. Ternyata setiap anak itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tanpa kita sadari, mereka berbuat tingkah laku yang aneh-aneh
ya kan? Itu karena apa? Karena dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi kita tidak bisa saling langsung menyamakan. Semua anak butuhnya sama, belajar. Nah, sekarang kita lihat ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 12 di SMK Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 12 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ada yang mau memberikan komentar? Iya, Bu Rita. Oh iya, oke Bu, silakan. Ya, ngomong. Nah, silakan Bu. Oke. Oke, terima kasih Bu Pita. Ada lagi? Ada lagi? Ibu Helen. Bu Helen dulu. Oh iya. Nah, tambahannya mungkin Doni di rumahnya, maaf, kebutuhannya ekonominya kurang, atau kurang mampu maksudnya di sini, sehingga Doni tidak ada sarapan di rumah, maka beliau meminta dengan pasar temannya. Oke, terima kasih Bu Helen. Ada lagi? Ya, jadi kalau Bu Pita tadi karena dia belum sarapan, jadi butuh perhatian teman-temannya, ambillah makanannya. Kemudian kalau Bu Helen, ya karena keterbatasan ekonomi dari keluarga Doni, jadi dia tidak punya makanan, ambil makanannya. Iya, Bapak Ibu. Dari dua jawaban teman-teman kita, ini kan sudah berbeda sudut pandang. Ya, nah maka dari itu, untuk mengatasi masalah anak yang seperti itu, kita harus memiliki, kita panggil, langsung dipanggil. Jangan tiba-tiba di tengah, Doni ngapa kau ngambil? Iya. Kalau kita langsung seperti itu Bapak Ibu, maka akan muncul rasa dendam. Ya, jadi kita panggil dulu, tanya kenapa Doni. Ya mungkin bisa jadi apa yang disampaikan Bu Pita benar, karena dia belum sarapan, terus dia butuh juga perhatian kawan-kawannya, ambilnya. Karena kawan di kelas tidak pernah memperhatikan Doni. Mungkin. Atau mungkin juga dengan yang Ibu Helen sampaikan tadi. Bisa jadi karena Doni tidak mampu, kawan tuh gulainya enak, kalau ada yang gulai pizza, ada yang bawa spaghetti, ya kan? Ada yang bawa telur ceplok, ada yang bawa ayam. Nah, yang Doni bawa nasi putih, bisa. Akhirnya ya, karena nak minta tadi gengsi, ambil. Nah, mungkin seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita lihat bahwa kebutuhan dasarnya manusia atau dalam hal ini anak kita ada 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan untuk hidup. Jadi itu berhubungan dengan fisik. Ya, kebutuhan untuk makan, kebutuhan apalagi tempat tinggal. Itu kan berhubungan dengan fisik. Kemudian ada kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Nah, nanti kita kaitkan dengan kasus Doni ya. Rasa kasih sayang dan mau diterima. Kemudian rasa kebebasan. Ya, kita ya kalau bergerak di sekolah pasti butuh kebebasan. Jangan yang ini nggak boleh, ini nggak boleh, diam gitu di sini kan. Nah, sama dengan anak. Selanjutnya butuh akan kesenangan. Jadi kita harus merasa bahagia kita mengajar di sekolah ya Bapak Ibu.
Begitu juga dengan anak kita. Anak kita harus merasa bahagia berada di kelasnya. Selanjutnya butuh penguasaan. Iya, ini levelnya tinggi. Berarti ada kekuasaan yang kita miliki. Begitu juga dengan anak-anak. Mereka butuh kekuasaan. Mungkin pada saat kita jadikan mereka butuh pengurus kelas, ya kan? Nah, mereka mau menjalankan tugasnya. Jadi mereka butuh ruang kekuasaan. Nah, kita kaitkan dengan kasus Doni tadi. Nah, dengan kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi, karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka Doni bisa bertingkah seperti itu. Kalau dikaitkan dengan kebutuhan bertahan untuk hidup, seperti yang Ibu Helen tadi ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan rasa kasih sayang dan diterima, ya ini sama yang disampaikan oleh Ibu Pita tadi. Ya, dia mengambil makanan temannya itu karena biar kawannya melapor ke guru, gurunya melapor ke orang tuanya datang, jadi Doni diperhatikan atau Doni diperhatikan oleh kawan-kawannya. Dengan kawannya menceritakan ke ibu guru wali kelas, berarti itu kan sudah ada perhatian dari temannya, ya kan? Secara tidak sadar. Baik, kalau dikaitkan dengan kebebasan, nah mungkin makanan yang disiapkan oleh ibunya Doni itu gulainya itu baik. Dari Senin sampai Jumat ini telur ceplok, telur rebus, telur dadar, telur ora-ari, telur mata sapi. Jadi tidak bervariasi. Jadi ditengoknya kawannya kok tiap hari ganti-ganti. Iya, macam-macam. Padahal apa salahnya kan? Kita arahkan tukaran aja. Selanjutnya kalau dikaitkan dengan kesenangan, nah ini kenapa dengan dikaitkan dengan kesenangan? Mungkin Doni dengan ngambil makanan kawan-kawannya. Jadi iya, kawannya itu kan pasti marah. Doni, kau nih, itu nengok muka kawannya itu tuh senang. Nah, kalau dikaitkan dengan penguasaan, iya, Doni itu merasa hebat. Dengan saya mengambil makanan teman-teman, saya jadi lebih hebat. Ya kan? Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, jadi tujuannya apa Bapak Ibu? Dengan kita belajar kebutuhan dasar manusia dalam hal ini adalah anak-anak kita jadi lebih tahu bagaimana cara kita mengatasi masalah anak-anak. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua permasalahan kita. Oke, Bapak Ibu lanjut. Nah, yang kita lakukan pada saat terjadi kasus pada anak, secara spontan kita mengatasi masalah, itulah namanya stimulus respon. Jadi langsung respon cepat. Tidak mikir-mikir lagi. Makanya kita harus merubah berdasarkan teori kontrol. Berdasarkan kebutuhan tadi. Ya, kemudian teori kontrol yang sudah kita terapkan itu akan menumbuhkan sikap disiplin positif. Disiplin positif itu menjadi kebiasaan secara terus-menerus akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Kalau anak kita dan kita sudah memiliki nilai-nilai kebajikan, maka aman. Aman kita, tentram, nyaman. Paling tidak kita merasa nyaman. Selanjutnya, bagaimana cara merubah dari stimulus menjadi teori kontrol? Yang pertama ini adalah, kalau di stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita itu disamaratakan kan. Tetapi kalau berdasarkan teori kontrol, berdasarkan kebutuhannya masing-masing berbeda-beda. Ya. Kemudian ada lagi. Nah, kalau berpikir
Iya, yang terakhir itu. Stimulus respon ada menang, ada kalah. Tetapi kalau di teori kontrol atau motivasi, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semuanya menang. Kemudian, nah, bagaimana cara merubah teori kontrol menjadi disiplin positif? Kalau disiplin itu kita selalu berbayang dengan apa? Yang Bapak Ibu bayangkan kalau ada kata disiplin, mengikuti aturan, mengikat kita. Ternyata bukan itu yang dimaksud disiplin itu. Disiplin yang dimaksud di sini adalah adanya dorongan dari dalam diri untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Iya, kesadaran positif, betul. Berarti ada ya dari dalam dirinya. Mereka tidak akan terlambat lagi. Oh, kalau saya terlambat, saya kehilangan jam pelajaran. Kalau kehilangan jam pelajaran, pokoknya dihitung, semua dipikirkan. Itu sudah ada kesadaran. Tapi kalau Allah, jam pertama dengan Ibu Eka, udahlah Ibu Eka itu datangnya terlambat, kan? Tidak ada kesadaran. Tapi kalau kita waktu mau masuk kelas, tahu jam pelajaran Bu Pita, waktu. Kenapa anaknya langsung masuk? Karena pelajarannya ditunggu-tunggu. Ibu Pita ngajarnya menyenangkan, mengasihkan. Prakteknya yang tadinya jamnya cuma 8, Bu tambah lagi Bu 2 jam. Wah, kan gitu. Itulah yang akan kita bangun. Bagaimana caranya? Seperti biasa, kalau ada tentang disiplin dengan peraturan, ya kan? Selalu kalau kita mentaati peraturan, pasti ada yang merasa tidak nyaman, ya kan? Alasannya mentaati peraturan karena menghindari kena marah, betul kan? Tetapi itu kita secara tidak sadar, yang seperti itu memang anaknya iya ikut aturan kita ya. Kamu tidak boleh terlambat ya, nah ini peraturan disebutkan segala sampai ke pasal-pasal. Kata Ibu Helen, poinnya sekian kalau terlambat. Kamu sudah terlambat 10, kece Ibu Pebi. 10, kata Ibu Ulfa, kalikan. 10 kali 5, lah 50 poin. Pada saat itu iya anak kita, iya Bu, janji tidak ulang lagi Bu, ikut Bu yang terakhir. Ternyata yang terakhir hari itu baik, besoknya ngulang lagi. Nah, kemudian yang kedua, kita melakukan disiplin itu karena ingin ada imbalan. Wes, Ibu Ayu tuh rajinian buka tiap hari bengkel. Iya kan? Ternyata, nah, ini contoh ya Bu Ayu, bukan kenyataan. Saya ngasih contoh. Ternyata Ibu Ayu sering buka bengkel itu karena di sebelahnya ada Pak Rian, bengkel animasi yang rajin buka. Pagi Pak Rian, kan? Iya, akhirnya Pak Rian, wah Ibu Ayu ini rajin, cantik. Jadi ada penghargaan. Jadi tidak ada kesadarannya. Itu ada unsur ekstrinsik namanya. Jadi ada dorongan dari luar, bukan dari dalam hati. Iya, nah jadi kita harus melakukan itu berdasarkan dari dalam diri kita sendiri. Nah ini ya, apa tujuan dari disiplin positif? Itu menanamkan motivasi yang ada pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Ya kan? Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan, mau ada penghargaan, mau ada sanksi, mereka tetap melaksanakan sesuai dengan motivasi dalam dirinya masing-masing. Nah, motivasi dalam dirinya masing-masing itu sesuai dengan
nilai yang ada pada P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada berapa nilainya? Dimensinya ada 6. Apa saja itu? Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Ini ada gambar orang bernyanyi. Ada lagunya kan? Siapa yang hafal lagunya? 1, 2, 3. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Helen dan Ibu Sisi. Ini diterapkan ya di kelas-kelas sana ya. Kalau memungkinkan itu setiap belajar lah. Iya, jadi setiap belajar kita ingatkan ini loh nak, nilai-nilai yang akan kita tanam dari beriman, bertakwa dan seterusnya sampai ke kreatif. Nah, Bapak Ibu, tanpa kita sadari, nilai-nilai kebajikan itu kita sudah terapkan di sekolah. Ya, saya juga tidak sadar, ternyata sudah ada, tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah nilai kebajikan. Yang pertama yang sering kita lakukan itu adalah kegiatan 7S. Mohon maaf ya, fotonya yang foto saya. Iya, karena dokumennya adanya yang itu, gitu loh. Ya, tetapi saya yakin Bapak Ibu semuanya melaksanakan. Dengan seperti itu, kita akan tahu loh. Kita akan menyalurkan. Dengan bersalaman itu, energi positif kita akan tersalurkan. Rasa kasih sayang terhadap anak kita, anak murid kita, itu akan tersampaikan. Apalagi kalau sambil salaman, "Woi, nah, apa kabar?" Paling tidak ada bahasanya. Walaupun kita tidak mengajar. Kemudian kegiatan yang kedua adalah pelaksanaan ibadah. Baik yang muslim maupun yang non-muslim. Yang muslim kalau tiap Jumat kita melaksanakan sholat duha sesuai jadwal ya. Dan yang non-muslim juga ada jadwalnya beribadah di sekolah kita. Itu sudah salah satu bentuk penanaman nilai kebajikan. Selanjutnya adalah pelaksanaan upacara bendera, mau setiap hari Senin ataupun hari-hari lain, hari-hari besar ya. Nah, secara tidak langsung itu sudah ditanamkan. Nilai kebajikan apa yang ditanamkan dari upacara ini? Ya, kebangsaan boleh, mencintai boleh. Betul Ibu Maya, terima kasih. Selanjutnya, nah ini juga nilai kebajikan. Kenapa kita butuh? Ya kita butuh warga sekolah yang sehat. Kemudian, nah, berkolaborasi. Ya, kita harus berkolaborasi dengan anak-anak kita, Bapak Ibu, terutama kita yang guru produktif. Ya kan? Mungkin ya karena ini saya ngajarnya di DKP, saya contohkan pas di DKP pada saat anak syuting. Ya, buat apa itu Mars SMK kemarin. Jadi anaknya jangan kita yang megang. Nah, ayo nak, kita yang arahkan. Nak, miringkan dikit. Nah, atas dikit nak. Nah, kan gitu. Berkolaborasi. Jadi anak kita tahu dan diajarkan. Jangan semena-mena. Nak, kamu pergi ke ruangan itu, syuting bapak itu. Lanjut. Selanjutnya, nah, ini dokumen mana ini? Iya. Bukan hanya berkolaborasi dengan anak-anak, kita juga berkolaborasi dengan rekan sejawat.
Nah, Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita sudah menerapkan ini di sekolah. Ini salah satu nilai contoh dari nilai-nilai penerapan nilai-nilai kebajikan yang kalau kita tetapkan terus sehingga membudaya, ya, jadi harus membudaya sehingga menjadi kebiasaan. Nah, itulah wujud dari nilai-nilai kebajikan. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, dalam menghadapi anak-anak yang bermasalah, kita ada kenal namanya hukuman dan konsekuensi. Kira-kira apa bedanya itu? Hukuman, konsekuensi. Nah, apa Bungan? Ya. Oh, hukuman fisik. Terus? Iya, konsepnya seperti itu ya. Hukuman itu mendadak dibuat. Kamu lari keliling lapangan 1000 kali. Tetapi kalau konsekuensi, ada kesepakatan sebelumnya. Nah, kalau kamu terlambat, nanti hukumannya adalah, nah gitu. Kalau konsekuensi, ada kesepakatan. Kalaupun ada rasa tidak nyaman atau tidak suka, paling tidak lama dalam hati. Nah, selanjutnya ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, ini termasuk konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini siapa yang sering melakukan? Kalau guru piket ya. Kamu lari keliling lapangan 2. Harapannya ya saya tahu, kita tahu bersama pasti tujuannya adalah supaya anaknya tidak mengulangi lagi. Iya kan? Iya, ternyata itu tidak benar, tidak dibenarkan ya. Iya. Jadi ini termasuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini contohnya, tengok. Bercoretan kan. Ya, ini adalah konsekuensi. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kawannya asik membuat desain, tiba-tiba datang yang lain dicoret-coretnya. Itu termasuk konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki, maksudnya tidak pakai sepatu ya, karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu termasuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu adalah, iya, betul kata Bu Pita tadi, berani berbuat, berani tanggung jawab. Ya, konsekuensi. Terakhir, membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Ya, ini termasuk hukuman. Nah, ini ada satu pertanyaan. Siapa peserta diseminasi yang datang paling pertama atau duluan? 50.000. Siapa? Kalau duluan tadi saya, kita coba tengok daftar hadir. Siapa daftar hadir yang nomor 1? Mana dia daftar hadir? Tengok. Itu sesuai dengan aturan. Nomor 1. Mana dia? Yeski, oke. Terima kasih. Tujuannya apa? Iya. Pasti ada tujuan. Ya, jadi saya tanya siapa yang datang? Datang, ya, harus ada buktinya. Ya, di mana-mana kita kalau datang pasti ada buktinya. Presensi, ya, dibuktikan dengan presensi. Ternyata Pak Yeski, duluan. Ternyata Bapak Ibu, apa yang saya contohkan tadi, ya, contoh itu tadi contoh ya. Apabila kita lakukan secara terus-menerus,
Ternyata itu sebenarnya niat kita tadi penghargaan, ya kan? Penghargaan, apresiasi. Ternyata penghargaan itu tidak efektif, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Membuat yang mau datang itu karena sesuatu. Ada something gadget. Enggak. Itu saya mau menyontohkan aja, ya. Contohnya. Jadi kalau kita lakukan secara terus-menerus ya, saya baru sekali itulah. Secara terus-menerus. Ayo anak-anak, siapa yang masuk ke kelas ibu? Nah, kalau ibu kasih permen. Jadi anaknya nak masuk, Pak dulu, ibu bawa permen, Bu. Nah, woi nak, lupa ibu beli. Tidak, kami masuk. Nah, mungkin akan terimbas ke guru yang lain, ya kan? Iya, pada saat pelajaran Ibu Liza misal. Ibu Liza sering bawa mangga. Nah, ayo nak, yang belajar ke ibu dapat mangga. Pas belajar dengan Ibu Aulia, Bu, ibu bawa mangga. Tidak, Bu, senang kita belajar ke Ibu Aulia. Aku udah bawa mangga, Ibu Aulia cuma bawa buku catatan, be. Tuh kan? Akhirnya itu tidak efektif. Kemudian penghargaan itu akan merusak hubungan. Bagaimana caranya bisa merusak? Ada yang punya ide? Ayo. Iya, contohnya itu tadi kan? Iya, contohnya tadi. Tidak bisa, yes, kita dapat duluan. Iya kan? Iya. Jadi tidak bisa, tidak boleh. Ya, tidak bisa karena itu bisa jadi merusak hubungan. Walaupun kita baik-baik aja sebenarnya kan tidak masalah. Itu rezekinya, yeski. Tetapi akan berimbas ke anak-anak kita, Bapak Ibu. Ya kan? Anak-anak kita akan berimbas. Anak yang ikut dapet, yang ikut tidak dapet. Kalau nak dapet galau. Tapi sebenarnya itu tidak boleh, Bapak Ibu. Kita cukup memberikan penghargaan dengan ucapan dan tindakan kita. Oh, hebat. Iya, hebat ya. Ternyata Feby datang duluan terus ke kelas gitu. Iya dah. Hebat ya si Ranu. Menjadi nilai tertinggi gitu ya. Kita puji dengan pujian, ya. Tapi pujiannya terus, jangan giliran mentang-mentang anak yang lanang dipuji, gurunya Tino kan, Ranu hebat, Ranu pintar. Pas giliran si ini, misalnya si Ulfa, Ulfa, siapa yang nilai paling tinggi? Ulfa. Sana kita ngomong yang Ranu baik. Tidak boleh, ya, harus adil. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Iya, apa itu maksudnya? Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ya mungkin ketepatan waktunya ya. Jadi yang datang di sini ya udahlah berdasarkan ya biarlah siapa yang ada datang. Oh itulah ada datang. Udahlah kita tidak akan dapet gitu lah. Nah kan. Jadi nyantai baik, nyantai aja coy. Nah santuy ya kan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Karena apa? Pikiran kita hanya berdasarkan penghargaan. Jadi kalau ada penghargaan, ada biaya, baru nak kerja. Kalau tidak tuh, maaf nak gratis. Itu ya. Sama dengan anak-anak kita. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ternyata itu bahayanya ya. Jadi ke anak kita, kalau kita kasih terus benda, siapa yang tugas paling elok dapat hadiah ini. Siapa yang tugasnya paling bagus dapat hadiah ini. Jadi kreativitas anak itu tidak akan berkembang. Bukan anak yang dapat hadiah ini yang tidak berkembang. Anak-anak yang lain yang tidak memiliki kemampuan. Bukankah tujuan kita mengubah anak dari yang tidak bisa menjadi bisa, ya kan? Secara tidak sadar kita menanamkan penghargaan itu adalah hukuman. Selanjutnya, iya, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid yang melakukan kesalahan? Ayo, sama no. Bu Sepi, kira-kira kalau ada anak yang melakukan kesalahan, Ibu ngapain? Cari ukuran sepatu.
Cari, ah, ya, mencari tahu alamat rumahnya, ya dah. Iya. Nah, ya, kita kenal dengan istilah restitusi. Ya, kalau selama ini kita mengatasi masalah anak, biasanya langsung spontan ya. Nah, sekarang coba kita gunakan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau ada anak yang salah, jangan semena-mena langsung kau salah, kau berdosa, kan gitu. Ya, kita panggil. Sudah itu buat kondisi anaknya senang dulu. Jangan anak-anak panas, terlambat, panas-panas, disegak dulu. Restitusi juga adalah proses kolaboratif, ya. Jadi kolaboratif, berkolaborasi antara siapa dengan siapa? Iya, gurunya dengan anak. Guru yang menjadi pembimbingnya, anak yang bermasalah itu. Sekarang coba kita lihat ada kasus segitiga restitusi penerapan. Senang dan bahagia Bapak dan Ibu guru. Perkenalkan, saya Eka Kusuma, jadi angkatan 9 dari SMK Negeri Muhammadiyah Negeri. Video kali ini, saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk model 1.4, yaitu praktik segitiga restitusi. Menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali untuk mencari karakter yang lebih kuat. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri restitusi. Ada 5 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang kedua, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ketiga, restitusi menguatkan. 4. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang kelima, atau terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Dalam penerapan praktik segitiga restitusi, ada penerapan yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas dari yang gagal kesalahan menjadi orang yang sukses. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses belajar. Selanjutnya, guru jangan menjadi sedang mengalami identitas. Langkah kedua adalah edukasi kegiatan yang salah. Langkah ketiga berdasarkan prinsip dari prinsip guru akan berusaha dan menjadi mengenali dan membantu pertanyaan dan yang disampaikan dengan nada semangat dan atau membutuhkan. Selanjutnya, langkah ketiga adalah setelah melakukan menstabilkan identitas dan mata validasi tindakan salah, maka akan siap dibuka dengan benar-benar
dan berpindah menjadi orang yang sesuai dengan Ekor menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara prinsip saat melakukan evaluasi dan identitas sukses telah stabil, maka mereka siap menaikkan keyakinan dengan tindakan yang sama. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga institusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dirujuk. Kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Dan yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Kemudian, dari praktik segitiga restitusi diharapkan murid menjadi kuat secara diri, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid semakin percaya diri, mandiri, serta berdiri. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut ini contoh penerapan segitiga restitusi agama. Selamat menyaksikan. Pada hari Rabu pagi menjelang siang, Gading terlari terburu-buru masuk pagar sekolah karena dia terlambat masuk sekolah. Hal ini diketahui oleh guru. Nah, apa yang terjadi? Jadi tadi kenapa maaf lagi ya udah kalau begitu nanti jam istirahat sesudah sholat subuh nanti ke ruangan ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ya silakan mas. Silakan duduk. Iya. Jadi tadi Bapak Ibu ambil ruangan. Ya Bu. Nah, karena tadi tidak terlambat tadi. Nah, Ibu sekarang mau dengar kenapa sampai jadi bersama. Tadi ketika malam semalaman dengan siang. Tadi ini masih enggak? Ya tidak masih. Ya harus datang ke sekolah. Jadi apa yang jadi lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Tidak sesuainya saja. Kita kedisiplinan. Tadi solusi atau tujuan sebenarnya. Ya, jadi tidak akan sampai malam ini. Jadi kan bangun lebih pagi biar tidak terlambat ke sekolah. Jadi kita ada dulu dan jadi tidak akan menjadi untuk janji itu tanggal akan berlaku. Besok dulu jadi tidak akan terlambat ke sekolah lagi. Nanti ibu apresiasi ya. Kemudian dia tidak ada lagi karena tadi disiplinan itu penting. Diri sendiri dan menentukan tadi mulai besok jadi jangan datang terlambat lagi dan kalau itu jangan sampai lagi ya. Kalau sekarang yang kembali ke kelas dan nanti lagi pembelajaran berikutnya ya. Baik Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan.
Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita bisa membuat anak itu nyaman dulu. Jangan langsung tiba-tiba kita marah-marah itu. Anaknya dipanggil, kemudian ditanya kabarnya, ya kan? Nah, itu sudah menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang sama. Jadi tidak langsung kita, untuk kasus ini ya, jadi kamu salah, kamu terlambat, sesuai dengan peraturan sekolah, kalau terlambat poinnya 5. Tidak. Jadi kita panggil dulu Gading, tanya. Jadi dari segi anak itu cerita dulu kenapa dia terlambat. Mungkin yang seperti ini kasusnya tadi karena kesiangan, main HP sampai malam. Baru setelah itu langkah yang ketiga. Apa tadi langkah yang ketiga? Menanyakan keyakinan. Karena kita sudah membuat keyakinan di kelas kita masing-masing. Kapan kita buat keyakinan itu? Sebelum belajar. Jadi pertemuan awal itu kita buat dulu keyakinan. Ya. Selanjutnya, nah, pada kegiatan pertemuan awal pembelajaran, apakah Bapak dan Ibu lakukan? Kira-kira apa yang dilakukan? Pada awal sekali, awal semester, yang kita lakukan? Masuk ke kelas, ngajar, langsung ngajar. Anak-anak, materi kita, apa? Tes diagnostik, boleh. Apa lagi? Bu Mayang, langsung anak-anak lompat. Apa? Iya, kita buat dulu yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas apakah sama dengan peraturan kelas? Sama? Sama? Serupa tapi tidak sama. Apakah yang menyerupainya? Sama-sama? Iya, sama-sama peraturan. Ternyata beda. Kalau peraturan kelas itu bisa jadi dari gurunya. Anak-anak, kamu belajar dengan ibu hari ini. Dan seterusnya selama 1 semester ke depan. Maka peraturannya adalah pertama kamu tidak boleh terlambat. Kedua kamu harus ngerjakan PR. Yang ketiga kamu udah boleh ribut. Yang keempat kamu udah boleh lari-lari. Yang kelima kamu udah boleh makan di kelas. Ada pertanyaan? Pasti sih itu kan? Anaknya diam. Setuju ya? Setuju. Sepakat? Cutnya aja. Tapi beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah hasil pemikiran dari guru dan murid, ya, atau siswa atau peserta didik kita. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan. Jadi cukup pendek aja. Keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati, disiplin, apa lagi? Apa lagi? Sopan santun, ya. Jadi dikit dan bisa berdasarkan peraturan sekolah. Boleh. Jadi sifatnya adalah secara umum atau abstrak. Kalau kata orang di kafe ya. Nah, ini contohnya. Contoh keyakinan kelas. Ya. Ada yang hormat, di bawahnya ada penjelasannya. Ya kan? Apa itu hormat? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kan? Jadi kalau ada anak yang kasusnya mencuri, berarti kita tanya, sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Oh tidak, Bu. Pasti anak mikir kan, apa kalau begitu? Di mana yang tidak sesuainya? Dengan menghormati Bu. Kenapa? Apa keyakinan kelas kita? Oh Bu, kalau di keyakinan kelas kita harus menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Jadi tidak boleh. Nah, apa yang kamu lakukan tadi, Nak? Iya Bu, saya sudah mengambil barang ini. Kenapa? Coba kamu ceritakan.
Seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu seperti itu. Apalagi Bapak Ibu guru BK kan. Lembut nih anak-anak tuh dipanggil pelan-pelan. Jangan sampai anak kita tersinggung, kemudian tersinggung, balik-balik ke rumah. Mak bakmu, aku tadi dimarah Pak Yeski. Disuruhnya lari keliling lapangan. Berapa nak? Setengah meter. Ya kan? Nah, selanjutnya, oh ini lewat ya, sebentar. Ini ada ini. Apa ini? Jamboard. Bapak Ibu coba dibuka linknya. Nanti saya kasih linknya di grup wali kelas ya. Coba. Bapak Ibu tolong isikan contoh keyakinan kelas yang sudah dan atau akan ya. Akan Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing. Saya kasih linknya ya. Bentar ya. Coba Bapak Ibu wali kelas, nah ini contohnya. Iya, jadi ambil sticky note-nya di sini. Ini. Terus klik aja ya. Klik. Nggak mau. Coba yang mau. Terus diklik. Ketiklah di sini. Contohnya apa? Buat dulu namanya. Misalnya Helen. Keyakinan kelasnya apa yang dibuat? Menjaga kebersihan. Bisa. Oke. Nah, kemudian simpan. Klik batal ya. Nih, taruh. Coba. Siapa lagi? Bisa? Oh, harus pakai download aplikasi ya? Iya. Coba. Oh, harus download agak lama juga deh. Coba. Sinyal wifi ya. Nah, ini siapa? Sudah ada yang muncul, hilang lagi dia. Iya. Tadi ada ya? Mana? Ayo, mana? Di halaman 3 boleh, di halaman ini nih, siapa ini? Ada muncul ini. Siapa kayak hilang lagi. Nggak usah panjang-panjang. Ini siapa lah melukis-lukis. Bapak Ibu ini bisa diterapkan di kelas. Saya pernah menerapkannya ke anak-anak seperti ini ya. Kita tanyakan bagaimana perasaannya sebelum belajar. Jadi pada nulis semua. Ngantuk, malas, capek, lapar, ya kan? Nah, haus. Jadi kita tahu perasaan anak kita ya. Yang iya. Iya. Nah ini Ulfa udah. Baru tulis nama. Oke, coba ada lagi. Nah, seperti itulah terjadi di kasus di kelas kita Bapak Ibu ya. Iya. Jadi dengan sabar kemudian. Iya. Ibu Ren bisa? Oh, bisa. Tidak usah banyak-banyak, Bu. Yang nilai-nilai sesuai dengan P5 aja ya. Iya. Kirim, langsung klik kirim. Kan ini sticky note-nya, diklik. Simpan. Sudah simpan, klik batal. Ini siapa lah main coret-coret. Ya, nah ini Ibu Afrida. Ini kita bisa pindah. Lah Ibu Afrida kemana ini pindah? Kenapa itu?
Iya, nggak apa-apa. Ini kan baru belajar. Ini kenapa ada yang menghapus punya saya? Iya, itu bisa saling menghapus, bisa saling iya. Nah, kemungkinan besar ini Ibu Afrida ganti yang punya saya. Nah, iya, jadi ambil sticky note-nya di sini. Jangan gantikan yang ini ya. Ambil, nah ketiklah di sini. Eka. Nah, sudah itu baru diketik apa? Tolong menolong gitu. Menolong. Oke. Disimpan. Ah, terus batal kan. Nah, ini ada nih RT sebelah. Ini Bu Aulia. Nah, tiket kebersihan kelas saat pulang sekolah. Ini punya siapa dah? Memberi kabar. Ya, ini kenapa nggak pindah ke belakang ke atas? Nah, inilah nggak punya ke bawah. Iya, iya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu ya. Jadi itu bisa kita gunakan. Nah, ini Erni. Iya, Bapak Ibu bisa dilanjutkan lagi nanti ya. Jadi contoh inilah adalah penerapan dari ya Pak Ranu. Oh, Pak Ranus. Pak Ranus. Iya. Iya. Nah, ini bisa kita terapkan di kelas ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu apa ini A, A, C, A. Iya. Oh iya. A aman baik, C cukup gitu ya. Iya. Oh ini ada yang baik hati disusunkan. Terima kasih. Siapakah ini? Nah ini siapa nih gambar? Kirana. Iya. Ya. Nah bisa kita terapkan. Jadi di sini kita buat tentang keyakinan kelas. Oke. Lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini bisa diterapkan karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Kalau peraturan kelas itu belum tentu bersama, ya kan? Bisa jadi gurunya langsung, kamu harus cek ini, kamu cek ini, cek ini, cek ini. Saya dulu juga awalnya cek itu Bapak Ibu. Jadi semakin ke ujung semakin sadar bahwa kita banyak yang kekeliruan. Selanjutnya, Bapak Ibu kita lihat ini adalah video tentang posisi kontrol. Oh, iya, mana dia? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali diri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat massa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Iya, coba kita lihat kasus kemarin. Ini pada posisi penghukum. Naren, sini kamu.
Ini posisi kontrolnya adalah penghukum. Saya Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih apa saya? 2 kali. Iya. kenapa saya harus dengan bahasa Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih jadi jawab enggak? Sekarang, pilih kapan Anda saya? 5 kali sekalian. Biar tahu. Cepat. Pergi sana kapan Anda saya? Posisi penghukum Itu posisi penghukum ya Bapak Ibu. berhadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Semua bisa berupa fisik dan psikis. Ibu dan bapak bersepakat, dampak yang terjadi pada diri yang ini berada pada posisi berbeda adalah origin akan membuatkan bahkan menyimpan. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini siapa yang dijemput helikopter ya? Ayo. Kenapa Bu? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya, Naren. Kamu senang ya bikin susah ya? Kalau kamu kebanyakan, kalian itu punya informasi kok. Ya, iya. Aduh, gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di absen? Ini kan sudah saya Iya. bilang loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya. Ya sudah, lain kali jangan diperiksa lagi ya. Ini tidak apa-apa lagi kalau begini terus. Bisa jatuh saja kalau ibu tidak pas-pas. Pas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Iya. Iya, jadi anaknya merasa bersalah jadinya ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat diri terasa menjadi ketakutan. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup menghadiahkan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan mengingat benda yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi batin tersebut dalam diri. Yang ketiga sebagai posisi teman. Iya. Aduh, katanya. Aduh. Lah, sudah jam berapa ini, Nak? Belum saya. Tapi Bu saya belum selesai Bu. Iya. Bisa saya menjawab. Kamu bukan anak-anaknya paling kencang. Ini orang lambat sih. Iya Bu, saya mau bangun tadi. Jadi biar saya rencang, tetap beresin ya Bu. Ya sudah sangat. Nah, ini lain kali, itu pagi ya. Langsung lagi. Demi ibu. Wah, Bisa demi ibu. Ya sudah sekarang sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Iya, itu gurunya sebagai posisi teman. Guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersedar untuk menjaga suasana yang santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akan berguru. Identitas yang tercipta pada identitas sukses atau berhasil. Namun, ini diingat, karena ini bersumber dengan eksternal, maka ada faktor kepentingan dari pada orang tertentu. Di sini, guru
guru absennya, sehingga berlaku murid bisa berkembang ini, namun hanya pada orang itu saja. Oke, lanjut dengan posisi pemantau. Iya. Kasus yang sama ya, masih naret. Iya. Aduh. Tadi Bu, Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? kita harus di sekolah dulu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya terlambat aja. Lalu saya harus tinggal kelas, pas tidak istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk tinggal di kelas, ya. Baik Bu, Iya. Posisi pemantau mengandalkan fungsional atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan seperti dirinya, ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir adalah posisi manajer. Iya. Ya, masih dengan kasus yang sama. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana yang lain? Maaf Bu, saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling mengurangi tersebut? Iya Bu, saya meyakinnya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keuangan tadi? Bersedia Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keuangan tadi? Saya akan coba untuk tidak lupa mengingat alam saya Bu. Baik, kalau kalian melakukan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain kalian? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan adalah kalian dan ya. Kira-kira akan mulai sealamat kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan segera alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda kalian ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan ya? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, ya. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan Bapak Guru. Iya. Nah, jadi ada berapa tadi? Ada 5 ya. Posisi yang pertama gurunya sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga menjadi posisinya teman. Ya, keempat adalah pemantau berdasarkan peraturan-peraturan sampai mungkin ke poinnya nanti dihitung gitu. Nah, yang kelima adalah posisi manajer. Jadi siswanya diajak
kembali mengingat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian siswa kita diajak untuk berpikir mengatasi solusinya. Dan ada perjanjian di sana. Janji kapan dilaksanakan? Ya, silakan kembali lagi ke kelas. Di sana ada kalimat terakhir, terima kasih Bu. Berarti ada rasa bahwa anak itu sudah diberikan suatu tindakan yang membuatnya menjadi berterima kasih. Ya kan? Iya. Kalau yang tadi, apalagi yang pembuat, yang pertama ya, penghukum. Mungkin muridnya ngikut, ya, karena ada dorongan ekstrinsik tadi. Jadi ngikut pada saat itu. Tapi kalau tidak ketemu kita lagi, ngulang lagi. Begitu juga dengan yang kedua, ketiga, keempat. Itu masih dari ekstrinsik. Mereka melakukan karena sesuatu. Nah, sedangkan di posisi manajer, peserta didik, siswa atau murid kita itu melakukan karena dorongan hatinya dalam dirinya masing-masing. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini ada Mentimeter. Coba Bapak Ibu bayangkan posisi Bapak Ibu itu sekarang berada di mana? Apakah di penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, apa atau sudah manajer? Ya, coba ya, saya kirim linknya. Enggak dinilai enggak. Ini cuma refleksi kita aja. Oh, boleh. Iya. Mentimeter. Iya. Tolong Bu Erni. Nah, silakan. Berdasarkan video posisi kontrol, di manakah posisi Anda sekarang? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sudah manajer gitu. Kira-kira kalau ada yang mau ngomong di sini, ada? Posisi saya sekarang adalah sebagai teman. Oh, iya. Ibu Pita sebagai teman, iya. Ibu Leliana sebagai teman, iya. Karena saya sering dengar, hai ganteng, kata Bu. Hai cantik, gitu kan? Ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita tidak langsung harus merubah, saya langsung jadi manajer, bukan. Kita bertahap. Mungkin kita pernah melakukan sebagai penghukum pernah, pembuat merasa bersalah pernah, sebagai teman pernah, pemantau pernah, ya kan? Manajer, kita bertahap, ya kan? Iya, nggak bisa langsung loncat gitu, itu jungkit kalau. Oke, ada yang sudah menjawab? Ya, kayaknya sudah ada ini ya. Sudah ada. Iya. Sudah ada, nggak ada namanya nggak Bapak Ibu. Karena ini hanya sekedar responnya. Dari 12 ya. Oh, ini ada yang nge-like 2. Ada dari 10 orang yang mengisi, ada yang 1 orang posisinya pembuat merasa bersalah. Jadi anaknya ya, dibuat jadi dibalik keadaannya. Kemudian ya rata-rata kita posisinya pada teman. Karena mungkin karena anak SMK kali ya. Anak SMK jadi apalagi merasa ya sebagai kakak adik lah gitu ya. Kemudian ada yang sudah di posisi pemantau. Iya, pemantau. Ada yang manajer? Kalau saya sendiri memang belum Bapak Ibu ya. Ya, kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas isiannya ya. Nah, kenapa Bapak Ibu kita harus berada di posisi manajer? Iya, ternyata ya. Kalau yang pertama ini kenapa? Karena mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, kayak gini. Nih,
karena mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi anak itu diberi dulu pertanyaan, kenapa dia bersalah, apa masalahnya, kemudian bagaimana solusinya, kapan dia akan melaksanakannya. Ya. Nah, kemudian hasilnya itu adalah menguatkan karakter anak. Ya, hasilnya menguatkan karakter anak. Selanjutnya, anak bisa mengevaluasi dirinya agar menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, setelah saya melihat pemaparan mengenai budaya positif yang bisa saya refleksikan terhadap apa yang saya lakukan selama ini sebagai guru atau pendidik. Yang kedua, tindak lanjut seperti apa yang akan saya lakukan. Baik Bapak Ibu, ini adalah bahan refleksi dan tindak lanjut kita sebagai seorang pendidik ya di SMK. Jadi setelah melihat pemaparan budaya positif ini, apa yang bisa kita refleksikan terhadap diri kita? Mungkinkah selama ini kita melakukan sesuatu yang sudah benar atau masih perlu perbaikan? Kemudian apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Di sini saya kasih link lagi. Ya. Ini copy, oke. Silakan diisi, tidak mesti hari ini, dahulu, nanti juga bisa. Ya. Oke, lanjut lagi. Ya, jadi nanti diisi ya Bapak Ibu, apa yang sudah terjadi pada diri kita, kemudian tindak lanjutnya apa yang akan kita lakukan setelah mendapatkan pemaparan ini. Oke, terima kasih. Berarti ini sudah di ujung ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di kegiatan diseminasi ini. Semoga apa yang bisa saya berikan ini bisa menambah ilmu kita bersama sehingga kita bisa mewujudkan yang namanya transformasi pendidikan. Jadi kita yang dari menuntut menjadi menuntun. Oke, kita tepuk tangan untuk kita bersama Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gading Akbar. Saya sangat senang kepada Ibu Eka karena telah membantu saya dalam mencari berbagai solusi masalah. Dan saya sangat senang ketika berdiskusi bersama Ibu Eka. Pembelajaran yang saya dapat dari Ibu Eka semoga dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saniatul Fauziah, guru BK di SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Menurut saya setelah mengikuti diseminasi budaya positif tadi, materi yang disampaikan oleh Ibu Eka Agustina sangat menarik dan bermanfaat, khususnya bagi saya sebagai guru BK karena menambah wawasan untuk mengetahui bagaimana cara yang paling baik untuk menangani permasalahan siswa. Karena seringkali saya sebagai guru BK juga lupa bagaimana cara-cara yang baik untuk menangani permasalahan siswa. Tanpa disadari seringkali harusnya kita menjadi manajer dalam menangani permasalahan siswa, tetapi kita masih sering marah dalam menangani permasalahan siswa atau masih menanganinya dengan cara yang spontanitas. Ya, jadi seringkali lupa dengan
dengan teknik-teknik yang dipelajari sebelumnya. Setelah mengikuti diseminasi yang diberikan oleh Ibu Eka tadi, terbuka kembali wawasannya, teringat lagi akan teknik-teknik yang dipelajari sebelumnya, juga menambah wawasan saya dan teman-teman yang lainnya. Menurut saya, Ibu Eka Agustina adalah sosok guru yang mempunyai semangat belajar yang tinggi, dapat menjadi contoh yang baik bagi kami sebagai rekan guru sejawat. Ibu Eka menyampaikan materi dengan penuh semangat, mudah untuk dimengerti. Kami sebagai peserta juga merasa antusias untuk mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Eka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Sundari, wali kelas dari 10 DKP 1 di SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Menurut saya, diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Eka Agustina MPD sangat menarik dan bermanfaat bagi saya sebagai wali kelas, karena saya dapat menerapkan budaya positif tersebut kepada siswa-siswi yang berada di lingkungan kelas saya. Menurut saya, budaya positif itu dapat diterapkan karena manfaatnya sangat banyak bagi wali kelas maupun bagi siswa-siswi tersebut. Dan menurut pendapat saya, budaya positif yang telah dijelaskan oleh Ibu Eka Agustina MPD sangat bermanfaat dan menarik. Ibu Eka adalah orang yang dapat memotivasi guru-guru di SMK Negeri 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Asmiati, guru P5 SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Menurut saya, diseminasi budaya positif yang diberikan oleh Ibu Eka tadi sangatlah menarik dan sangat bermanfaat bagi saya. Dan juga bisa saya terapkan dalam pembelajaran yang saya berikan di dalam kelas. Menurut saya, Ibu Eka adalah sesosok guru yang tegas namun menyenangkan. Saya sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helen Marwanti, salah satu guru mapel bahasa Inggris di SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Menurut saya, diseminasi budaya positif yang dilakukan Ibu Eka tadi sangat menarik dan bermanfaat bagi saya, sehingga nanti ke depannya saya bisa menerapkannya di kelas. Apalagi ada ice breakingnya. Yang tadinya anaknya mungkin mengantuk atau malas-malasan, adanya ice breaking tersebut bisa menjadi terang kembali. Dan juga menurut saya, Ibu Eka itu orangnya ramah tentunya, mudah bergaul dan mudah akrab kepada semua orang. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.